salah satunya adalah lensa kontak. Apakah aman? Umumnya aman. Tetapi gunakanlah dengan cara yang baik dan benar. Jangan terpakai pada saat tidur. Kalau misalnya memang lensa kontak itu bukan yang extended wear ya, kan ada beberapa jenis lensa kontak. Tapi pada umumnya kan kita yang daily ya, yang kita lepas nanti pada malam hari. Mungkin ada yang lensa kontaknya memang harian, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan seperti itu, yang bisa dipakai berulang. Tapi pada malam hari harus sudah lepas, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast Dr. IC Berbagi, alhamdulillah kita bertemu kembali di episode kesekian. Saya udah lupa nih episode keberapa ya, dari podcast Dr. IC Berbagi. Dan tentu saja seperti episode-episode yang terdahulu juga saya akan menampilkan kawan-kawan saya, teman-teman saya yang jago-jago dan punya keunikan serta kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing. Baik, seperti yang sekarang nanti kita akan bertemu dengan seorang dokter spesialis mata konsultan, Dokter Lukman Edward, spesialis mata konsultan. Dan beliau bekerja di RSCM, FKUI RSCM, dan merupakan staf dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata ya. Nanti kita akan berbincang dengan beliau, tapi sebelum itu saya panggilkan teman saya yang cantik jelita, Dr. Hainurida atau yang biasa dipanggil Dr. Dede. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, dokter. Lemes banget, katanya mau jaga lo ya. Mau jaga, dok. Oh, jaga jadi harus biasa. Jadinya mager. Sekarang tuh masih ada nggak sih yang sindrom prajaga gitu, ada ya? Masih ya? Masih, dok. Masih ya, mitos-mitos seperti itu ya. Menyiapkan mentalnya ini susah, dok, kalau mau jaga berat. Sorry ya, gue culik dulu ya. Jadi, iya, dok. Tapi nanti kita insya Allah sih nggak akan nyesel karena memang ini topik yang cukup menarik dan kemudian juga penting buat kita nantinya, dan kita kedatangan narasumber yang asik nih ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bro Lukman, Dokter Lukman Edward, spesialis mata konsultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Aisyah. Hey, gimana Bro? Alhamdulillah. Kalau misalnya Dokter Dede ini mau jaga, nih Dokter Lukman mau habis praktek, jadi sama-sama lemesnya. Oke, sip. Kita waktu aku kontak ke Bro Lukman kan, kita ngomongin apa nih tentang mata. Terus bilang gimana kalau misalnya kelainan refraksi. Nah, sebagai bukan ahli mata nih, aku mau nanya, apa sih yang disebut kelainan refraksi nih, Bro? Ya, jadi kelainan refraksi itu suatu keadaan di mana bayangan itu tidak jatuh tepat di retina kita. Kan dalam keadaan normal, ketika kita melihat suatu objek, baik itu jauh maupun dekat, nanti kemudian bayangan itu akan melalui jalur penglihatan kita, mulai dari kornea, bilik mata depan, lensa, vitreous, nanti jatuhnya ke retina kan. Nah, di daerah sensitif itu kan adalah makula namanya. Nah, jadi apabila bayangan itu jatuh di depan atau di belakang dari makula atau dari retina tersebut, maka itulah suatu keadaan yang kita sebut sebagai kelainan refraksi. Jadi nanti koreksinya ya akan disesuaikan dengan keadaan tersebut, minus atau plus seperti itu. Nah, apa sebetulnya tanda-tanda dari seseorang yang mengalami kelainan refraksi itu? Ya, keluhan pada umumnya adalah pasien itu merasa buram ya, atau dia merasa kabur untuk melihat jarak jauh ya. Kalau kita bicara tentang gangguan untuk penglihatan yang jauh, karena nanti kan ada juga yang penglihatan dekat ya, seperti kayak usianya Dr. Aisyah inilah gitu kan, kita baca seperti itu kan. Walaupun kadang-kadang kadang-kadang suka menyangkal juga nih, usia 40 tahun, tapi enggak kok masih bisa baca, masih bisa jelas kok gitu. Karena nanti takut seperti kacamata baca nih, karena kalau seperti itu kan artinya sudah dianggap tua ya. Nah, tapi kita bicara tentang kelainan refraksi yang untuk melihat jauh lah seperti itu ya. Nah, jadi ya tanda-tandanya biasanya buram sih dia. Untuk jarak tertentu, ya biasanya kan kalau kita periksa kan jarak di 6 meter ya, kalau di poliklinik kan, di klinik seperti itu. Nah, nanti apabila dia melihat sudah mulai besar hurufnya tertentu, loh kok saya nggak bisa ngeliat ya, atau saya lagi nonton televisi nih misalnya, kok running text-nya nggak bisa lihat ya, atau teks suatu film nggak bisa terlihat. Nah, itu dia menunjukkan bahwa mungkin dia mempunyai kelainan refraksi dulu. Refraksi ya.
Jadi Iya. kita batasi di yang kelainan refraksi yang jauh nih, yang terjadi di usia yang relatif lebih muda ya. Baik, nah berarti usia-usia Dede kali ya kalau gitu ya. Iya, pakai kacamata kok dok ini. Kalau saya astigmat dok. Oh iya, itu silinder itu. Koreksi nanti. Nah, silakan Dek kalau mau bertanya mengenai refraksi dulu deh. Oke. Jadi gini dok, kalau kayak saya dulu sendiri sebenarnya nggak dari kecil ya mulai pakai kacamata, malah ketika udah kuliah gitu ya, baru sadar waktu kayak yang tadi dokter bilang ketika nonton gitu ternyata kelihatan buram subtitlenya, nggak kelihatan. Terus berobat, kontrol ke dokter mata ternyata harus pakai kacamata. Cuman lama-lama berasa kayak aduh males banget pakai kacamata, ribet sendiri gitu dok. Jadi ya mungkin ketika udah di satu titik kayak kemarin di akhir tahun tuh saya ngerasa kok mata saya makin lelah jadinya itu. Apa itu ada berkaitan nggak sih dok dengan jarang pakai kacamata walaupun ya harusnya memakai tapi malah jadi malas. Ujung-ujungnya malah mata itu jadi lelah dok. Ya, disinilah uniknya dokter Aisyah. Jadi kita itu mempunyai kemampuan akomodasi sampai batas tertentu, terutama pada anak-anak nih kan, kebetulan dokter Aisyah kan dokter anak ya gitu ya. Nah nanti makanya pada anak-anak nih, kita akan mulai dulu ya misalnya daripada anak-anak nih. Orang tua tuh sekali memarahi anaknya ketika anak itu menonton televisi dari dekat. Nah, padahal mungkin tuh si anak nggak bisa melihat dari jauh. Nah, seperti kayak tadi dokter Dede tadi, misalnya kan nggak bisa melihat teks seperti subtitle seperti itu. Jadi orang tua akan marahin dulu nih anaknya, kenapa sih nonton televisi dari deket gitu kan? Atau misalnya kok apa-apa semuanya dilihat matanya harus dideket-deketin begitu misalnya. Nah, jadi orang tua tuh marah dulu. Nah, padahal pada usia-usia misalnya sudah bisa bahasa verbal, usia 5 tahun, 6 tahun seperti itu, ya apabila kita memperhatikan sebagai orang tua nih ya, memperhatikan ketika anak itu nonton televisi dari dekat, nah kita harus mikir nih, mungkin nih anak nggak bisa nonton dari jauh, makanya dia nggak bisa ngeliat dengan jelas. Kenapa dia harus mendekat ke arah televisi? Nah, tapi anak-anak itu punya kemampuan akomodasi. Nah, seperti kayak dokter Ide tadi, kenapa sih makin lama makin capek matanya gitu? Ya karena ini luar biasa sekali nih Allah menciptakan mata kita ya. Kesannya kalau kita melihat itu ya udah, kita kan nggak pernah merasakan bahwa mata kita itu seberapa berharganya sih gitu kan ya, sampai kemudian kita merasakan ada gangguan di mata, terutama untuk penglihatan. Nah, jadi ketika kita melihat jauh, itu kan posisi mata kita luruskan. Ya kan? Nah, ketika kita melihat dekat, kita melakukan konvergensi seperti itu, atau ya bergulir ke arah dalam seperti itu. Kemudian kita berakomodasi untuk melihat dekat, ya kan? Nah, melihat akomodasi itu dengan cara ya nanti lensa itu diatur tuh, lensa kecembungannya seperti itu, dan kemudian diafragmanya itu melalui pupil itu kan juga diatur ya untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Nah, jadi apabila kita melakukan akomodasi itu terus-menerus, itu akan menjadi letih. Karena kan otot-otot mata ini kan otot-otot yang halus. Saya selalu menyampaikan begini, nggak usah pakai beban deh gitu loh. Coba deh Anda bergerak tangan seperti ini terus gitu. 15 menit aja. Apa yang terjadi dengan otot Anda? Letih. Nah, mata itu juga. Mata kita itu bergerak ke arah dalam, mengecilkan melakukan akomodasi terhadap lensa, pupil seperti itu. Dia tanpa kita sadari itu bergerak, artinya terjadilah keletihan. Artinya ya tadi seperti tadi kalau lama-lama jadi nggak enak. Nah, ketika daya akomodasinya udah terbatas, nggak mampu lagi, udah deh langsung deh terasa, oh ya burem ya ternyata gitu. Bener banget. Jadi kalau itu kan artinya ada kelainan refraksi, kemudian dia melakukan akomodasi, kemudian baru ototnya lemah, otot matanya lemah kan gitu. Ada nggak kebalikannya? Karena dia terlalu sering ngelihat dekat sehingga terlalu banyak akomodasi, kemudian jadi kelainan refraksi. Bisa begitu nggak? Itu sebenarnya cukup sulit ya dibuktikan ya. Tapi ini teori refraksi memang teorinya sepertinya kayak teori lama, tetapi memang berkembang seperti itu ya. Tetapi ada keterbatasan di kita untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan seseorang itu akhirnya menjadi kelainan refraksi. Kita bicara bukan yang suatu penyakit ya. Itu kan biasanya terjadi pada usia sekolah, oleh karena itu disebut sebagai school myopia, terutama pada anak-anak. Dan ternyata pengaruhnya pada ras juga cukup tinggi. Misalnya ras-ras Chinese, kalau kita lihat itu ternyata banyak sekali yang menggunakan kacamata daripada ras Melayu ataupun dari Kaukasian, Hispanik ataupun dari Afrikan seperti itu. Dan kemudian faktor dari orang tua. Nah, tapi faktor orang tua apakah memang diturunkan
juga cukup itu ya, apakah memang faktor gen itu akan menurunkan untuk orang menjadi kelainan refraksi. Kalau pada keadaan-keadaan yang sifatnya patologis, orang-orang yang misalnya minusnya terjadi perubahannya cepat sekali dalam 1 tahun, minusnya juga tinggi sekali di atas minus 11, 12, 13, namanya miopia patologis seperti itu atau progresif, itu memang bisa disebabkan karena faktor yang diturunkan. Nah, tetapi pada yang school myopia tidak benar-benar terlalu terbukti. Mungkin kalau misalnya saya kurang update, ya nanti coba dicari tahu lagi deh, apakah memang ada faktor yang untuk school myopia, karena faktor kan di sini berpengaruh ya. Dan tetapi memang ada satu pembuktian ya, misalnya penelitian yang pernah dilakukan di kita di FKUI RSCM, meneliti membandingkan anak-anak yang belajar di SD, di rural sama di urban. Itu ternyata anak-anak yang membutuhkan kacamata, itu di daerah yang kota itu ya, itu ternyata lebih tinggi daripada anak-anak yang di rural ya. Karena mungkin apakah memang beban belajarnya itu berbeda, seperti itu, ya kan kalau misalnya anak alam lah seperti itu kan, mungkin dia memang lebih banyak untuk bagaimana mereka belajar dari alam, seperti itu. Anak-anak yang di pedesaan seperti itu kan, mungkin beban belajarnya berbeda sih. Dan anak-anak di rural kan juga pengaruh dengan gawai kan juga tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan anak-anak urban. Betul. Seperti itu. Nah, jadi apakah ini juga berpengaruh kenapa anak yang terlalu sering berakomodasi seperti itu akhirnya menjadi kelainan refraksi? Ya sebenarnya pembuktian ilmiahnya ya belum tidak mudah ini ya. Belum ada cukup bukti ya. Mungkin ada kali ya, tapi coba nanti saya coba pelajari lagi. Tapi dari yang ilmu-ilmu yang pernah saya pelajarin sih memang belum benar-benar terbukti. Kecuali kita mendapatkan evidence-nya aja ya. Nah, seperti itu. Dek, seru kan? Kalau misalnya iya, dulu saya menyangka mata ya agak-agak gimana ya, soalnya organnya kecil, terus kalau misalnya belajar mata kanan bisa mata kiri. Gitu. Saya tanya nih Dokter Aisyah nih. Oke, spesialis anak. Ada berapa pembagian untuk konsultannya atau subspesialisnya? Banyak itu, bisa sampai 11. Berapa ya? 11. Ya, 11-an Oke, lah. Jangan yang terbagi yang saat ini sudah makin lama makin itu ya. Yang dulu lah seperti itu, hematologi, onkologi kan. Alergi, imunologi, paru, saraf, tumbuh kembang, nutrisi, picu, terus apa lagi? Neonatologi gitu ya. Gastro, iya banyak. Endokrin. Terus banyak. Besar ya. Banyak. Anak itu kecil tapi besar, mestinya secara organnya banyak gitu lah ya. Mata kan cuma 1 nih. Iya, mana? Berapa itunya subspesialisnya? Sama, 10 juga. Aduh. Kenapa ilmu itu begitu susah? Kelainan refraksi itu sendiri loh, benar. Iya. Itu subspesialisnya tuh tersendiri dan untuk orang-orang nih seperti kayak saya nih yang tidak terlalu banyak berkecimpung juga di refraksi nih, kalau dikasih soal ujian refraksi nih, kalau misalnya saya baca soal ujiannya PPDS gitu tuh ya, saya udah nggak bisa jawab. Kalau Bro Lukman sendiri spesialisasinya apa? Infeksi imunologi mata. Infeksi imunologi mata ya. Oh iya. Nah, itu sebenarnya 2 subspesialis itu. Digabung jadi 1 ya. Keren berarti, Dok. Ya, karena kalau di luar negeri mereka itu membagi kornea external eye disease, jadi kornea dengan penyakit mata luar, ya kan? Jadi infeksi-infeksi yang di kornea seperti itu kan, dengan korneanya, dan kemudian dengan inflamasi intraokular atau uveitis. Nah, di kita ini karena dari dulu external eye disease, jadi penyakit-penyakit infeksi mata luar itu dengan inflamasi intraokular itu jadi digabungin. Nah, seperti itu. Jadi kita terbagi lagi sendiri. Dan biasanya walaupun ada overlapping beberapa, tetapi saya pribadi kalau mendapatkan kasus-kasus yang memang bukan ke dalam bidang keilmuan saya juga nggak mau pegang lagi sekarang udah. Padahal udah iya. Nah, karena ya itu ya makanya kalau semakin kita mengerti itu kita justru semakin ini ya hati-hati ya untuk menangani gitu ya. Nah, jadi tadi kembali kepada masalah refraksi tadi, memang ya ini kan sebenarnya kompetensi umum ya. Nah, mungkin teman-teman yang di subspesialis refraksi mereka udah lebih mengetahui lagi dengan update terbarunya, gitu. Saya lakuin seperti itu.
Tetapi dari teori yang mungkin saya anggap mungkin lama, ya mungkin ya walaupun nggak lama-lama juga sih, tapi memang teori tentang refraksi tadi, masalah apakah tadi pengaruh anak itu sering membaca atau kita yang sering membaca ya, sekarang ini kan masa PPKM gini ya, masa pandemik gini. Nah, seperti ini, apakah nanti akan berpengaruh terhadap masalah refraksi, kelainan refraksi? Menarik tuh. Ada penelitiannya sih memang. Menarik memang. Itu ternyata memang ada shifting sih. Ternyata ada pergeseran. Perubahan. Jadi sudah ada di itu, kalau itu sudah ada penelitiannya. Tetapi sayangnya penelitian yang kalau saya baca ya dari beberapa itu, mereka itu kan karena pasien kan sebenarnya juga jarang ya datang ke poliklinik sekarang. Ada yang beberapa sifatnya kuesioner sih, seperti itu. Kemudian mereka ditanyakan, ternyata mereka semakin merasa tidak nyaman lagi untuk melihat lebih jauh, mungkin terjadi pergeseran. Tetapi kan pada awal-awal itu juga pasien kan nggak semuanya dibatasi ya. Kita kan masalah yang tidak emergensi, tidak darurat, tidak datang ke poliklinik. Nah, sekarang mungkin sudah mulai ada. Mungkin sudah ada update lagi yang terbaru terhadap tentang shifting ini sendiri. Wow. Nah, menarik tuh. Pada saat masa pandemi kan biasanya normal nih kalau buat anak ya, screen time tuh 2 jam palingan ya. Habis itu dia belajar seperti biasa gitu. Nah, sekarang kan dengan kondisi online nggak bisa begitu. Pasti lebih dari 2 jam gitu kan. Nah, gimana pengaruhnya, Bro Lukman, buat ke mata? Ya, tapi kan sekarang syukurnya dari sekolah, dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua itu kan, mereka juga sudah mulai tidak benar-benar ketika sekolah itu dulu dimulai dari jam 7, pukul 7 terus selesai jam 2 sore atau pukul 3 sore. Sekarang kan enggak. Mereka kan sudah mulai mengurangi betul tuh. Kayak misalnya cuma belajar 2 jam, 3 jam sehari. Awal-awal masih gitu tuh. Awal-awal masih belum tahu kayaknya ya. Langsung dimamutin. Iya. Diefisienkan ternyata sekarang kan. Ternyata pengaruh screen time itu kan luar biasa gitu kan ya terhadap anak-anak juga gitu kan. Isu tentang gawai ini memang akhirnya jadi menarik ya, karena memang kita bergeser dari melihat yang besar dan jauh, kemudian kita harus melihat yang kecil dan dekat seperti itu. Saya selalu sarankan sekarang kepada orang tua ya, sekarang nih masa modern ini kan orang tua itu mendiamkan anak dengan gawai ya. Iya. Saya selalu ngomong sama orang tua, apakah dulu Anda besar dengan telepon pintar, dengan tablet, dengan laptop? Kan enggak. Kita semuanya bermain dulu gitu. Ini nih dokter anak nih juga harus nih memberikan masukan ini. Kena lagi nih dokter anak nih. Gimana kan isunya kan bukan hanya refraksi. Iya. Tetapi kan bagaimana perilaku anak ya terhadap mereka dengan lingkungan mereka, sosial mereka seperti itu. Kan akhirnya kan gawai ini kan kayak meluluh lantahkan bagaimana anak-anak bersosialisasi, ya kan. Sampai password aja di rumah adalah sudah di rumah nenek kok masih pegang handphone. Itu password loh. Passwordnya gitu ya. Oke. Terus. Ya, jadi kan memang mereka melihat kecil seperti itu ya dari handphone. Coba bayangkan ya, kita harus ngakuin bahwa menggunakan data, kita melihat dengan layar handphone, dengan telepon pintar, dan kemudian menggunakan data dengan menggunakan layar laptop, itu sebenarnya berbeda loh, Dr. Aisyah. Karena resolusinya kan berbeda. Betul. Iya kan? Nah, apakah semua anak-anak itu mampu untuk membeli laptop? Kan nggak juga pada kenyataannya. Oleh karena itu kan kemarin akan ada isu tentang masalah laptop yang massal untuk anak-anak pelajar seperti itu ya. Nah, tetapi kan apalah anak-anak itu melihat handphone. Akhirnya kan handphone tuh kecil. Berapa sih handphone diagonalnya? 5,5 inci, 6 inci, sekarang yang gede-gede 6,7 inci lah, semakin gede gitu kan. Untung nggak ada handphone yang 42 inci gitu. Ya kan televisi pintar. Kita bisa zoom dari televisi sekarang. Nah, sekarang untuk kalau misalnya saya menyampaikan kepada orang tua, usahakanlah anak itu belajar kalau memang dia perlu itu untuk melihat yang di layar. Itu mereka bisalah hubungkan itu dengan layar besar, monitor. Sehingga mereka bisa nonton atau mereka bisa melihat layar itu dengan ada jaraknya lagi. Jadi cuma tidak 60 cm atau 1 meter, tapi mereka bisa lebih mundur.
Oke, laptop tetap dinyalakan, tetapi dia memindahkan itu juga ke layar. Tapi ini memang terbatas. Ini kan hanya bisa dilakukan pada orang-orang atau keluarga yang mampu. Yes. Nah, gimana dengan anak-anak atau keluarga yang tidak mampu? Akhirnya mereka tetap masih menggunakan handphone karena mereka cuma punya handphone, mereka nggak punya laptop, mereka nggak punya PC seperti itu. Nah, akhirnya memang oke lah, kita memang belum ada penelitiannya di Indonesia sih tentang perubahan ini karena anak-anak sendiri kan juga nggak datang ke poliklinik untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak urgensi kecuali mungkin kita berhasil mengumpulkan data itu di rumah sakit swasta ya. Ya mungkin di RSCM sendiri kita kan nggak terima pasien-pasien yang refraksi ringan seperti itu, Dok Aisyah. Iya. Masya Allah, Dek. Coba Dek, tanya Dek, mumpung ada ahlinya. Jadi Dok, sebenarnya untuk screen time itu sendiri ya, nggak hanya untuk anak-anak ataupun orang dewasa ya. Sebenarnya sehari itu kita boleh berapa jam sih Dok? Memegang gadget, melihat layar, HP, tablet atau laptop gitu. Kayak saya sendiri sih kalau saya hitung-hitung itu per harinya ya bisa. Kalau HP aja ya Dok ya, kebetulan di HP bisa dihitung gitu daily pemakaiannya itu berapa. Itu aja bisa sampai 6-7 jam per hari gitu. Belum lagi megang laptop ataupun gadget yang lain, Dok. Itu kira-kira berapa jam sih, Dok? Kita boleh ya, Dok? Kita punya yang namanya Rule 20. Jadi setiap 20 menit dengan layar, kita istirahat 20 detik melihat jarak 20 feet atau 6 meter. Nah, itu kalau misalnya untuk yang pendek ya. Tapi ketika kita memang menggunakan layar itu lebih panjang, memang nggak ada lagi, bukan Rule 20 sih. Tetapi saya dulu pernah baca, ketika kita bekerja 1 jam atau 2 jam dengan komputer, dengan layar, itu istirahat 5-10 menit melihat jauh. Ya lebih daripada jarak 6 meter sih, karena jarak istirahat adalah jarak 6 meter seperti itu, atau 20 feet. Jadi setiap 20 menit, oke, kita ikuti Rule 20. Tetapi ketika kita menggunakan itu lebih panjang, ya kita nanti sesudah 20 yang kesekian, nah kita benar-benar istirahatnya yang lebih lama. Diakumulasi seperti gitu, itu. Dok. Ya, seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada batasan berapa lama sih. Yang penting mata itu tetap harus ada istirahat untuk melihat jauh. Nah, istirahat dari layar monitor laptop tidak pindah ke monitor telepon loh ya. Nah, seringnya itu, Dok. Nah, coba sekarang deh, kita harus ngaku nih Dokter Dede nih. Screen time-nya itu ngeliat handphone, ngeliat belanja online, kepoin orang di media sosial, atau memang karena kita butuh untuk keilmuannya kita, atau memang untuk kebutuhan kita? Campur-campur sih, Dok. Lebih banyak yang mana, yo? Lebih banyak main game. Kepo nih kayaknya nih. Main game. Main game atau ya lihat mencari bahan, iya tergantung, Dok. Tapi lebih nyaman sebenarnya kalau cari bahan untuk belajar sih di laptop daripada di HP, karena ya itu karena terlalu kecil kan, Dok. Jadi kita lihatnya juga harus berusaha lagi gitu. Jadi kalau ke HP itu memang lebih ke ya sosial media sih, Dok. Sosial media dan game ya. Ini juga masukan juga nih sebenarnya untuk keluarga yang mampu, Dokter Aisyah. Kadang-kadang memang saya terbatas sekali sih untuk menyampaikan seperti itu. Tetapi ya dilihat bagaimana status ekonomi dari pasien. Dulu kita besar juga dengan game. Masih ingat zaman dulu nih, kita bukan masalah promosi lah. Kita main Atari, kita main Nintendo seperti itu. Iya. Ya kan? Oke lah, sekarang ada PS seperti itu kan. Nah, sekarang kalau bisa, kalau memang anak itu ingin besar dengan game, mau nggak mau kan memang akan seperti itu ya. Tapi gunakanlah itu layar. Gunakan game konsol. Sehingga anak itu akan tergantung sama listrik. Iya kan? Kan nggak mungkin game konsol dibawa ke mobil, dibawa ke mall, atau dibawa ke sekolah seperti itu. Atau ke rumah nenek, ke rumah kakek, kan nggak ada. Iya, benar, Dok. Iya, jadi kita alihkan, kita pindahkan. Seperti itu. Ya, memang sekarang ini kan dari HP, wah anak itu kalau misalnya nggak pakai HP langsung nggak diem dia. Ya udah, ini supaya diem kasih HP gitu. Benar, Dok. Kacau juga ya. Nonton video berbagi dari handphone. Padahal sekarang ini kan kita pada umumnya
ya beberapa orang bisa lah punya televisi pintar seperti itu ya, smart TV seperti itu. Dan dia kan bisa nonton dari sana. Ya kan, kita alihkan. Tapi memang Dokter Aisyah, seperti ini memang sangat terpengaruh dengan bagaimana faktor sosial ekonomi. Kita nggak bisa membicarakan ini kepada semua orang. Betul. Ya, selain daripada masalah listrik yang akan digunakan dan kemudian masalah gawainya yang harus dimiliki, ya kan, dan kemudian data, ya kan. Jangan berkata bahwa ketika data ini kita karena mungkin beberapa dari kita mampu, kita langganan lah paket yang fiber optik lah seperti itu kan. Dibilanginnya katanya unlimited datanya, tapi sebenarnya kan limited pada Mbps tertentu. Yes. Dokter Aisyah tahu nggak berapa data yang Dokter Aisyah gunakan di rumah wifi-nya per bulan? Wah, aku nggak pernah ngitung tuh, Man. Gimana, Man? Nah, sebenarnya ada. Kalau misalnya ada beberapa provider, kita punya aplikasinya, kita tahu bahwa kita punya kuotanya itu seperti kayak saya misalnya 850 GB. 850 Sudah ya? 850 GB terpakai, dia akan turun Mbps-nya. Seperti itu kan. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang memang punya keterbatasan? Iya. Berapa saya harus langganan per bulan? Kan nggak semua orang mampu. Oke, jadi kita kembali tadi masalah kepada refraksi tadi Dokter Aisyah. Enggak, itu aku teringat pada saat pembicaraan dengan Dokter Santi ya, dokter anak di Amerika di di East Coast ya. Nah, Wisconsin. Nah, dia bilang pada saat COVID itu memang pemerintahnya ngasih laptop. Mungkin juga kaitannya dengan gitu ya, nggak mungkin ya kalau misalnya hanya untuk yang nggak mampu dia pakai gadget aja. Ya tapi memang kondisi masing-masing negara beda-beda untuk masalah itu, untuk penyediaan seperti itu ya berat kali ya seperti itu. Oke. Ya, laptop datanya harus lebih besar loh Dokter Aisyah. Apanya? Datanya harus lebih besar loh. Iya kan, dia akan menggunakan. Seenggaknya ininya lebih lebar ya ininya. Iya betul sekali. Jadi memang isu tentang masalah kelainan refraksi, gangguan-gangguan ini sekarang memang banyak sekali. Sampai kalau misalnya pasien itu datang, apakah itu pasien sudah dewasa, pekerja seperti itu ya, atau membawa anak-anak, saya bilangin tenang aja, masalah ini terjadi pada sekian miliar orang. Iya. Negara maju aja kesulitan dengan pandemi ya, apalagi. Nah, apalagi sekarang nih kelainan refraksi yang terjadi pada usia-usia seperti Dokter Aisyah nih. Usia saya lagi nih. Gimana? Kalau melihat jauh, melihat layar, kemudian membaca. Nah, itu kan berbeda-beda. Betul. Nah, makanya kan kita perlu koreksi kan. Nah, untuk melihat jauh itu biasanya kita menggunakan kacamata. Untuk yang sudah mulai usia di atas 40 tahun, kita menggunakan kacamata yang progresif lah. Ya sekarangnya dulu kan yang bifokus ya, yang ada garis ya, teman. Kan sekarang kan udah nggak tren lah, katanya kayak jadi orang tua zaman dulu gitu kan. Sekarang progresif, jadi nggak kelihatan tuh batasannya seperti itu. Dan juga ya harus diakuin juga ketika usia kita bertambah, usia 40 tahun, kemampuan akomodasi untuk melihat dekatnya terbatas. Akhirnya kita membutuhkan adisi plus untuk baca. Tapi bukan kacamata kita jadi plus ya, sangat tergantung dengan bagaimana koreksi jauhnya. Ini juga perlu saya luruskan juga kepada masyarakat nih. Kalau misalnya melihat jauhnya dia normal 0 koreksinya dan kemudian bacanya ditambah +1, artinya dia bacanya +1. Tapi kalau misalnya koreksi jauhnya dia -1, dan kemudian dia perlu baca di adisi +1, itu sebenarnya matematika. Enggak. -1 ditambah +1, jadi 0. Oke. Nah, oleh karena itulah pada beberapa orang, kalau Dokter Aisyah perhatikan ya, Dokter Ida perhatikan nih ya, ada nih orang-orang tua, guru-guru kita lah misalnya, atau selevelnya Dokter Aisyah lah teman-temannya, ketika baca dia langsung begini. Oke. Karena dia ternyata sebenarnya progresifnya dia itu, lensa bacanya dia itu karena ada faktor minusnya, akhirnya dia lebih enak kalau dia lepas kacamata. Kan tadi 0 itu kan sama sekali nggak dikoreksi. Iya. Jadi lensanya anggapnya seperti kayak kosong. Ya kosongnya seperti dia lepas kacamata. Nah seperti itu. Jadi nanti usia akan bertambah Dokter Aisyah.
Usia 42 tahun, 43 tahun ditambah seperempatnya, 1/4. Usia 45 tahun ditambah 1,5. Usia 50 tahun ditambah 2 plus 2. Usia dia akan berarti di usia 60 tahun ditambah plus 3. Oke. Mesti begitu ya, Man ya? Nggak ada ini cara lain untuk menghindari hal tersebut ya? Nah, Dr. Ais itu menarik sekali tuh. Biasanya pasien akan bertanya kan, dok gimana dok supaya plusnya nggak bertambah gitu kan? Iya. Yes. Iya. Nah, tahu nggak Dr. Ais bagaimana caranya? Gimana? Umurnya nggak bertambah Dr. Ais. Waduh, kacau nih. Milih mata apa milih umur nih? Iya dong. Kan itu kan konsekuensi logis ketika usia kita bertambah. Semua manusia akan tua. Ya kan? Ya, dalam Al-Quran ada batasan usia 40 tahun itu Tracy ya, sudah mulai diingatkan ya. Ya, betul. Ya kan mulai terjadi proses degenerasinya kan. Dan kemudian ya kulit menjadi kering seperti itu, rambut mulai menipis beruban semuanya. Ya kan? Nah, jadi begitu juga dengan mata. Dede senyum-senyum aja bilang beruban langsung. lihat layarnya Dr. Aisy dok, berarti Dr. Aisy sudah merasakan ini. Rambut gampang. Karena kan tua itu keniscayaan ya Dr. Aisy ya. Betul. Nah, jadi perubahan organ kita, fungsi kita pun ya suatu keniscayaan. Jadinya suatu hal yang mau nggak mau kita harus terima karena faktor usia. Nanti mata kita semakin punya kemampuan atau keterbatasan akomodasi untuk melihat dekat. Akhirnya kita butuh kacamata penambahan untuk jarak baca. Ya, seperti itu. Jadi pemilihan untuk koreksi refraksi itu ya salah satunya adalah kacamata. Wow, Dek, jangan senyum aja lo. Coba lu tanya. Dok, berarti kan pilihan lain selain kita pakai kacamata bisa pakai kontak lens ya dok ya? Nah, ini menarik ini kontak lens. Soalnya takut dibilang tua jadi pakai kontak lens ya. Bener dok. Bener dok. Jadi tuh beberapa teman tuh banyak juga sih yang coba-coba pakai kontak lens. Kalau kayak saya sendiri juga, saya nggak berani sampai sekarang mencoba kontak lens. Ngelihat cara memakainya tuh kayak serem banget gitu. Masukin ke mata, terus dikedip-kedip udah jadi gitu. Cuman beberapa teman ada, aduh kelipet nih ya. Nah, untuk pakai kontak lens ini dok, bakal ada efek samping atau komplikasi nggak sih dok sebenarnya? Itu sebenarnya ya suatu pertanyaan umum tentang suatu tindakan dari medis ya. Dok, kalau misalnya saya operasi katarak nanti komplikasinya apa, kemungkinannya apa? Kalau saya pakai lensa kontak nanti kemungkinannya apa, seperti itu kan? Ya kalau misalnya ditanya kemungkinan terburuk dari operasi katarak apa? Ya buta. Tapi itu kan jarang. Iya, benar dok. Sama seperti kalau misalnya, lalu perumpamaannya adalah seperti ini. Ada jaminan nggak kalau kita naik pesawat itu kita sampai tujuan? Kemungkinan terburuknya apa? Iya. Jatuh. Tapi ada nggak pilot, penumpang, pramugari yang pengen pesawatnya jatuh? Nggak ada. Nggak ada. Pada dasarnya, dokter, perawat, rumah sakit, semua stakeholder dan kemudian pasien itu menginginkan semuanya baik dan selamat. Dan itulah prosedur-prosedur yang kita kerjakan. Ya kan semuanya aman, tapi tidak ada jaminan 100% aman. Dokter tidak boleh sombong ya Dokter Aisyah ya. Betul. Nah, Sombongan apalagi garansi 100%. Garansi 100%. Iya. Nah, jadi memang tadi dokter itu. Jadi salah satunya adalah lensa kontak. Apakah aman? Umumnya aman. Tetapi gunakanlah dengan cara yang baik dan benar. Jangan terpakai pada saat tidur. Kalau misalnya memang lensa kontak itu bukan yang extended wear ya, kan ada beberapa jenis lensa kontak. Tapi pada umumnya kan kita yang daily ya, yang kita lepas nanti pada malam hari. Mungkin ada yang lensa kontak yang memang harian, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan seperti itu, yang bisa dipakai berulang. Tapi pada malam hari harus sudah lepas, ya kan? Dan kemudian tetap punya backup kacamata karena kita nggak tahu nanti kalau ada apa-apa dengan lensa kontak kita atau dengan mata kita kan akan menggunakan kacamata. Nah, aman umumnya.
Tetapi sekarang ini yang sering terjadi itu adalah penggunaan yang salah lensa kontak, Dokter Aisyah, Dokter Dede. Jadi kita tahu lah sekarang lensa kontak warna-warni. Benar, Dok. Iya. Yang saya heran itu ya, sudah dikasih iris warnanya coklat, warnanya kegelapan begitu. Kemudian dia pakai lensa kontak warnanya coklat juga, atau hitam. Ngapain? Ya. Kalau mau disangka bule pakai yang biru dong ya. Nah iya dong. Pakai biru, hijau, abu-abu gitu ya. Iya. Nah, dan itu lebih sering terjadi pada ini mohon maaf aja nih, anak-anak perempuan ABG. Walaupun mama-mama juga banyak sih yang pakai ya, tapi memang pada umumnya ABG. Dan kemudian mereka itu menggunakan lensa kontak bukan tujuan untuk mengkoreksi refraksi, tapi lebih pada kosmetik. Penampilan dong, warnanya hijau, warnanya abu-abu. Dan itu mereka kadang-kadang pakai itu sepanjang hari. Setiap hari lah maksudnya, Senin, Selasa, Rabu. Oke lah, saya akan menghargai begini misalnya. Saya akan bilang, oke lah kalau misalnya mau pakai gitu, pada keadaan-keadaan tertentu saja. Ketika mereka ingin punya penampilan yang berbeda. Ada acara undangan seperti itu kan, atau ada acara-acara resmi atau apa ya itu kan cuma sebentar. Ya cuman perempuan kembali lagi Dokter Dede. Jika mereka menggunakan lensa kontak, ya kan, terus mereka pakai make up, ya kan, pakai eyeliner, itu ya kalau dilihat ya di slit lamp. Saya pernah sampai kebetulan di rumah sakit itu kan ada fasilitas untuk bisa mendokumentasikan dari slit lamp seperti itu kan. Itu tuh saya liatin tuh. Nanti ketika saya screenshot, ya kan saya capture gambar fotonya, lihat dia tuh. Yang namanya debris dari eyeliner itu berada di daerah sekitar konjungtiva. Wow. Dan kornea seperti itu. Ya kan? Oke lah, sebenarnya kita punya mekanisme pertahanan yang baik. Kita punya air mata, kemudian kita punya refleks berkedip seperti itu, dan kemudian itu menyingkirkan. Nah, tetapi apabila itu terjadi yang sifatnya terus-menerus dan mereka itu ternyata tidak menggunakan lensa kontak itu bukan berada di lingkungan yang terlihat bersih. Mohon maaf aja itu. Anak-anak ABG, terutama dari ekonomi yang terbatas bawah, misalnya seperti atau sedang seperti gitu ya, mereka itu karena memperhatikan penampilan, akhirnya mereka itu masih tetap lah, misalnya keluar sementara lingkungan itu berpolusi, atau mereka keluar dengan penampilannya seperti itu dengan naik motor, kemudian mereka nggak menggunakan kacamata dan helm yang tertutup. Nah, itu kan sebenarnya faktor risiko. Iya. Debu sekitar kita seperti itu kan adalah faktor risiko. Dan kadang-kadang mereka juga suka lupa lagi membuka lensa kontak itu pada malam hari. Dan oleh karena itulah sampai beberapa tahun yang lalu itu terjadi penambahan kasus infeksi kornea karena yang berhubungan dengan lensa kontak. Dan itu lebih sering terjadi pada pasien perempuan daripada laki-laki. Menarik ya kan? Tuh. Tadi masalah penampilan. Jadi ya sebenarnya menggunakan lensa kontak bukan satu hal yang salah, Dokter Aisyah. Tetapi gunakanlah dengan cara yang baik dan benar. Ada suatu penelitian bahwa ketika kita menggunakan lensa kontak yang baik dan benar saja, faktor risiko untuk terjadinya infeksi kornea itu masih bisa terjadi sekitar 1 atau 2% seperti itu. Apalagi apabila kita tidak menggunakan lensa kontak dengan baik dan benar. Tidak berada di lingkungan yang bersih. Begitu Dokter Ride. Iya. Jadi boleh sih menggunakan lensa kontak. Ada penyalahgunaan, ada pengguna salahan dari lensa kontak ya. Iya. Kalau sama Dokter Lukman semuanya kena deh. Dari yang seusia saya gitu sampai yang remaja muda seperti Dede. Iya, Dok. Masih remaja muda kok, Dok. Remaja muda. Oke, itu mirip-mirip kasusnya sama behel ya, sama kawat gigi ya. Itu juga kan suka dipakai untuk estetika aja gitu ya. Tren, Dok. Iya. Nah, kebetulan istri saya juga ortodontis ya. Wih. Jadi saingannya tukang gigi untuk pasang behel. Oke. Itu mereka cuma asal nempel aja tuh katanya tuh.
tidak ada force, tidak ada tarikan. Memang ada tujuan untuk untuk perbaikan dari bentuk gigi atau rahang ya, atau itu posisi gigi seperti itu. Jadi asal nempel aja, ya kesannya sih elit lah gitu ya Dokter Aisy ya. Sama kayak lensa kontak warna-warni. Iya, iya. Wah, menarik. Nah, sekarang tadi kan awal-awal tuh mengenai sekolah di alam, di desa sama di kota. Apa mungkin karena dia sekolah di kebun, dia makan wortel gitu, jadi bisa pengaruh? Gimana? Kan orang-orang kadang-kadang suka mengira demikian nih. Gimana, Dokter Lukman? Ya. Tapi menarik Dokter Aisy sebenarnya tentang wortel tadi ya. Dokter Dede pernah melihat nggak kelinci pakai kacamata? Enggak, Dok. Nah, itu dia. Karena kelinci makan wortel ya, Dok ya? Nah, itu dia. Kelinci makan wortel, jadi kelinci nggak perlu pakai kacamata. Nggak ada dokter mata kelinci soalnya. Ya, ada kacamata kuda. Iya, jadi, wortel dengan kandungan vitamin A-nya seperti itu ya, atau mungkin dengan antioksidan lainnya, itu ternyata memang bagus sekali ya. Sebenarnya bukan untuk masalah mengkoreksi kelainan refraksi tadi, Dokter Dede atau Dokter Aisy, tetapi memang untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan sih. Itu kan penuh dengan antioksidan juga dan vitamin A juga. Dan vitamin A itu kan memang dibutuhkan juga untuk mata kita. Ya, baik untuk yang di retina seperti itu, dan kemudian di air mata juga membutuhkan vitamin A gitu ya. Jadi memang bukan masalah kelainan refraksi sih. Dan itu juga sudah ada penelitiannya Dokter Aisy. Dan sebenarnya kita juga bisa melihat secara ini sih, secara evidence ya. Kelainan katarak itu dihubungkan juga dengan masalah faktor nutrisi dan paparan ultraviolet, ya kan? Dan kemudian faktor degenerasi retina itu juga berhubungan dengan faktor nutrisi dan faktor paparan dari ultraviolet. Di mata kan begitu sensitifnya ya dengan ultraviolet ya. Nah, jadi untuk negara-negara yang bukan di daerah ekuator seperti di Indonesia, itu kan kejadian kataraknya itu terjadi pada usia yang lebih tua. Dibandingkan dengan yang di Indonesia, atau mereka tinggal di daerah khatulistiwa karena paparan matahari ultravioletnya banyak. Dan juga ternyata berhubungan juga dengan masalah nutrisi antioksidan. Karena radikal bebas itu juga mempercepat untuk proses terjadinya katarak. Ya kan? Jadi sebenarnya gizi yang baik sejak kita kecil. Nah, ini kembali nih kepada masalah dari gizi anak-anak nih, masalah stunting nanti jadinya. Iya, betul. Nah, itu ternyata bukan hanya untuk masalah ketika dia untuk proses pendidikan saja, tetapi proses degenerasi itu akan terjadi pada usia yang lebih lanjut. Jadi tidak terlalu dini. Tidak terjadi katarak pada usia 50 tahun, tidak terjadi katarak pada usia 55 tahun. Andaikan terjadi katarak, itu kan suatu keniscayaan juga, tetapi belum faktor ketebalannya, kekeruhan itu tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, tadi masalah wortel tadi, itu juga faktor degenerasi dari degenerasi retina, seperti itu akan terjadi pada usia yang lebih lanjut. Itu penelitiannya memang sedikit itu ya, suatu penelitian tentang faktor nutrisi ini recall ya. Jadi pengalaman mereka dulu gimana makannya, dan kemudian dihubungkan dengan faktor degenerasi dari retina ataupun katarak. Ternyata memang ada pengaruhnya. Jadi bukan untuk ngilangin minus. Bukan ngilangin minus ya, cuman degeneratifnya lebih dicegah. Jadi lebih cepat. Tuh, Dek. Jadi jangan nawarin saya wortel. Jangan makan wortel aja berarti, Dok. Iya. Nanti kulitnya kuning ya, Dokter Aisy. Iya, kuning. Tapi ini jadi poinnya itu justru di dokter anak ya. Iya benar, Dok. Poinnya di dokter anak nih, Dok, tumbuh kembang. Dek, jadi dokter anak aja, Dek. Kasih rekom nggak, Dok? Kalau perlu rekomendasi saya kasih deh, nggak apa-apa. Menarik. Oke, Dek, masih ada pertanyaan? Nggak ada sih, Dok. Nah, aku lihat jam ya, tanpa kerasa kita udah hampir 1 jam nih ngobrol, dan memang kalau misalnya ahli, kalau kita tanya langsung wah keluar semua ilmunya. Asik gitu ya, Dok ya? Asik gitu. Tapi Man, mungkin ada pesan nih buat orang awam ataupun buat dokter umum untuk kelainan refraksi ini. Untuk dokter untuk dulu deh, untuk orang awam dulu.
Nah, apa yang bisa take home message buat mereka? Ya, dari pengalaman lah ya. Anak itu tidak perlu dimarahi ketika anak itu menonton dari dekat. Jangan dimarahi itu dulu. Tetapi lakukanlah screening pada anak tersebut. Apakah anak pada usia yang sudah bisa bahasa verbal itu ternyata memang, atau pada usia sekolah itu memang punya kelainan refraksi atau tidak. Nah, karena kalau apabila dilakukan koreksi sejak dini, dan anak itu akhirnya bisa mencapai penglihatan 100%, 6/6 ya, kalau di kita kan, atau 20/20 dalam pakai fit, itu insya Allah nanti dia seumur hidup akan bisa melihat dengan jelas seperti itu, 100%. Tetapi apabila anak itu ternyata memang memerlukan kelainan refraksi, tetapi orang tua tidak aware, tidak perhatian tentang masalah kelainan refraksi tersebut, itu nanti akan bisa menyebabkan terjadinya lazy eye ketika proses maturasi penglihatan itu selesai di otak kita. Ya kan, jadi usahakan adalah mulai screening anak itu sejak usia lebih dini untuk apakah mereka memerlukan kelainan refraksi atau tidak. Apalagi di masa pandemik ini, kemudian penggunaan gawai lebih sering. Ini kan jadi masalah juga karena anak itu jadinya tidak terlalu kita sadari untuk melihat jauhnya, Dokter Aisyah. Iya. Ya kan, karena mereka lebih sering untuk melihat dekat seperti itu kan. Nah, jadi lakukanlah koreksi seperti itu. Dan kemudian apabila memang memerlukan koreksi kacamata, ya ikuti saja saran dari dokter untuk menggunakan kacamata untuk anak-anak dalam usia sekolah. Itu juga akan membantu mungkin kualitas belajarnya mereka, ya. Dan kemudian tadi untuk masalah screen time, bukan hanya terjadi pada anak-anak, tetapi pada masyarakat pada umumnya screen time itu sekarang sudah semakin begitu luar biasanya. Tapi saya akan sarankan kita akan menjadi role model untuk anak-anak. Kita akan mengurangi anak-anak itu dengan menggunakan screen time apabila orang tuanya pun tidak memandangi gawai setiap saat. Aduh. Wah. Seperti itu. Jadi anak akan jadi contoh bahwa kita harus lebih kreatif. Kita mengajak anak kita bermain seperti pada masa lalu lah. Anak-anak itu bermain dengan mungkin di luar ruangan atau berada dalam ruangan, tetapi dengan permainan-permainan yang sifatnya kreatif. Ini kembali kepada anak-anak nih, Dokter Aisyah. Kita kan ngomong pencegahan dulu kan. Ini kita mulai dari anak-anak, nanti makin tua, Dokter Aisyah, tenang aja. Semua akan tua pada waktunya katanya. Iya. Nah, kemudian screen time itu nanti juga akan banyak pengaruhnya ya dari video display terminal syndrome atau computer vision syndrome itu. Itu nanti masalah dari tengkuk, sakit tulang belakang, itu kan ada namanya, Dokter Aisyah. Saya baca tentang video display terminal syndrome ya. Jadi ya kita memang gunakanlah screen time itu memang untuk suatu yang sifatnya kebutuhan dan itu memang kita perlukan untuk yang menunjang kehidupan kita, pekerjaan kita, atau proses pembelajaran kita. Tetapi kita kurangi untuk yang tadi, andaikan bermain game, kepo dengan media sosial, pengen tahu orang itu beli pesawat jet pribadinya apa ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita kurangin lah tentang hal-hal seperti itu. Belanja online itu sesuaikanlah memang kebutuhannya. Jadi karena belanja online itu screen time-nya lama sekali loh, Dokter Aisyah, karena mereka akan milih-pilih dan kemudian lihat itu sale-nya tuh kapan gitu loh. Dan itu apa aja berefek nggak langsung juga dari terhadap screen time orang lain. Misalnya screen time istri, pas gitu screen time suami pada saat ini mesti bayar ya. Gitu. Bapak eksekusi mobile banking cepat kok. Ya kan? Jadi gunakanlah screen time itu memang untuk suatu hal yang memang perlu ya untuk penunjang pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari. Tetapi bukan untuk ya kita nggak boleh terlalu kepo juga ya, Dokter Aisyah, ya, bagaimana kehidupan orang lain seperti itu kan. Kehidupan diri kita aja sendiri kita masih harus kita perhatikan kan. Nah, kemudian tadi tentang masalah kelainan refraksi pada usia-usia yang akhirnya pada usia 40 tahun sudah mulai membutuhkan kacamata baca. Ya, mungkin itu memang sangat disarankan lah memang mereka melakukan pemeriksaan rutin ke dokter spesialis mata atau ke refraksionis. Kalau di luar negeri kan ada yang namanya itu ya optometris juga ya. Nah, itu untuk diperiksa berkala lah 2 tahun sekali. Ya kan, untuk melihat apakah ada penambahan atau tidak, sehingga itu juga akan membantu pekerjaan mereka sehari-hari. Dan kemudian kita harus sadari bahwa proses degenerasi itu akan berlanjut
akan terjadi pada mata kita suatu hal yang sifatnya keniscayaan. Jadi faktor nutrisi yang baik, menghindari makanan-makanan yang penuh dengan radikal bebas, menjaga mata dari ultraviolet. Nah, jaga dengan ultraviolet itu misalnya dengan apabila kita berada di luar ruangan, gunakan kacamata yang memang ada untuk mengurangi paparan sinar ultraviolet. Dan kemudian gunakan topi. Kita ingat, kita lihat bahwa petani-petani kita pada masa lalu itu atau nelayan-nelayan kita menggunakan caping, ya kan, seperti itu. Nah, itu kan tujuannya supaya mereka juga mengurangi ke mata mereka, sehingga mudah-mudahan proses degenerasi itu suatu keniscayaan kita nggak bisa hindari, tetapi jangan sampai ketika kita masih produktif atau pada usia kita lanjut itu menyebabkan gangguan pada kita. Ya kan, kita masih bisa produktif, kita masih bisa melihat dengan baik. Nah, itu dimulai dari sejak dini, dari usia anak-anak. Nah, kalau untuk yang dokter yang bekerja di fasilitas primer, apa pesannya kira-kira? Ya, ini sebenarnya agak untuk di primer, ini masalah topik kompetensi ya, Dokter Aisyah. Saya kadang-kadang juga apa ya? Kita tahu sekarang faktor morbiditas di Indonesia, dan di dunia, penyakit degeneratif ya, paling banyak kan. Betul. Termasuk diabetes mellitus, hipertensi, dan akhirnya menyebabkan gangguan vaskular kan. Ujungnya kan seperti itu ya. Makanya angka penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal itu kan juga jadi tinggi. Karena kita selalu tahu bahwa faktor-faktor itu terjadi karena faktor degenerasi tadi, diabetes mellitus dan hipertensi. Dan kemudian di mata itu adalah retinopati, diabetik dan hipertensi, seperti itu. Nah, tetapi kompetensi diabetes mellitus dan hipertensi, Dokter Dede, berapa kompetensi SKDI-nya, Dokter? 1, Dok. Enggak dong. Hipertensi sama diabetes mellitus itu kompetensi 4. Hipertensi. Kirain retinopatinya. Iya. 4. Benar nggak? Benar. Oke. Nefropati. Nefropati itu 3. 3. Bagaimana seorang dokter umum tahu seseorang yang diabetes mellitus dan hipertensi itu sudah mengalami nefropati kalau mereka tidak pernah melakukan screening? Siapa yang melakukan screening? Dokter layanan primer harusnya, Dok. Dokter di layanan primer. Oke lah, tapi masih bagus. Di layanan primer itu masih kadang-kadang masih suka ada laboratorium, masih bisa, mereka punya tensimeter, mereka juga periksa misalnya urin kreatinin untuk ginjal, mereka punya EKG, seperti itu ya, Dokter Aisyah ya. Iya. Tapi untuk mata, Dokter Aisyah, ini jadi masalah nih, Dokter Aisyah. Ini benar-benar jadi prihatin saya. Mereka harus melakukan apa? Funduskopi. Terus jarang itu yang begitu. Nggak ada, Dok. Nggak ada ya? Tidak ada. Istihara tes aja nggak ada. Oke. Istihara oke lah, itu kan buta warna. Akhirnya orang buta warna udah nggak bisa diapa-apain juga. Itu kan cuma untuk masalah pekerjaan saja nantinya. Tapi retinopati, Dokter Aisyah tahu nggak? Antrian pasien untuk operasi karena kelainan retina yang sudah mengalami proliferasi atau mengalami kerusakan yang lebih lanjut di RSCM itu lama. Seperti itu. Dan umumnya terjadi karena apa? Retinopati, diabetes. Bayangkan saja, kompetensinya langsung turun, Dokter Dede. Dari 4 kemudian menjadi 3, menjadi 2. Perdarahan vitreous misalnya. Itu kan pembuluh darah retina yang pecah karena terjadi neovaskularisasi di retina. Karena mereka tidak pernah melakukan screening. Jadi pesan saya untuk adik-adik nih, ya, saya masih ingat sekali ketika saya fellow di negara tetangga. Itu setiap mahasiswa mereka stase di mata, mereka udah pegang oftalmoskop sendiri. Mereka harus punya oftalmoskop. Oftalmoskop itu suatu kelengkapan yang wajib sama halnya seperti mereka mempunyai stetoskop dan tensimeter. Seperti itu. Jadi karena siapa yang akan melakukan screening retinopati? Funduskopi. Mereka diajarkan ketika mereka sekarang kayak di FKUI misalnya. Itu kan keterampilan klinik dasar mata. Ada 4 keterampilan. Funduskopi, refraksi, pemeriksaan tekanan bola mata untuk screening glaukoma, dan kemudian tes konfrontasi. Ya kan? Itu kan diajarkan pada mahasiswa tahun ke-2, tahun ke-3. Dan kemudian nanti mereka akan dipelajari lagi ketika mereka sudah masuk ke modul praktek klinik. Seperti itu. Nah, berapa sih harga oftalmoskop? Tidak lebih mahal kadang-kadang daripada telepon pintar yang mereka miliki. Sementara mereka mengganti telepon pintar mereka, bisa minta ke orang tua atau mereka bisa ingin bekerja,
Ada yang minta tiap setahun sekali ganti, ketika produk baru keluar mereka minta ganti. Tapi adalah oke lah, mereka bisa bertahan lama 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi oftalmoskop itu yang harganya tidak lebih mahal kadang-kadang daripada entry levelnya telepon pintar. Kita tahu lah kan telepon elektronik itu kan selalu ada yang namanya entry level, kemudian yang di medium, sama yang kemudian di mainstreamnya, atau kemudian di yang flagshipnya ya, yang mahalnya seperti itu, yang high endnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihatlah anak-anak mahasiswa kita, terutama mahasiswa kedokteran seperti itu. Telepon pintar mereka luar biasa, tapi mereka nggak punya oftalmoskop, Dr. Aisyah. Akhirnya pesan apa yang bisa saya sampaikan? Milikilah oftalmoskop, alat-alat bantu untuk mata, alat-alat bantu untuk telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu kan mereka juga punya kompetensi 4 dulu sebelum akhirnya turun menjadi 3 ataupun menjadi 2. Tapi apabila mereka tidak pernah periksa, tidak pernah melakukan screening, karena kan sekarang diabetes mellitus di vaskes primer kan, nggak ada diabetes mellitus yang biasa-biasa saja langsung ke RSCM, itu kan nggak ada tuh, ke harapan kita seperti itu kan nggak ada. Iya kan? Nah, Dr. Aisyah menyadari nggak misalnya Dr. Dede, ketika kita lagi stase tentang di hemodialisis seperti itu, kok bisa sih terjadi nefropati diabetik? Artinya kan DM-nya nggak terkontrol. Kenapa sih DM-nya nggak terkontrol? Karena mereka nggak pernah screening bahwa akan terjadi kelainan ginjal di awal. Kita harus nyadarin, terkontrol aja masih punya risiko. Terjadi nefropati ataupun retinopati, apalagi kalau tidak pernah terkontrol, tidak pernah dilakukan screening, Dr. Aisyah. Itulah pesan saya misalnya ya kepada adik-adik, terutama untuk kita punya kompetensi untuk melakukan pemeriksaan fundus, dan itu milikilah oftalmoskop, walaupun kadang-kadang memang sampai saat ini sama dari institusi pendidikan belum diwajibkan. Tetapi usahakanlah untuk melihat seperti itu, Dr. Aisyah. Ya. Menarik. Wah, itu masukan yang sangat bagus tuh ya. Dek, seperti biasa kalau di episode Dr. Aisyah berbagi ini, selalu saya tanyakan kepada pendamping, bagaimana kesan-kesannya terhadap narasumber. Silakan. Keren, Dok. Keren. Aja deh, nggak apa-apa deh, jujur aja gitu. Iya. Udah jujur, Dok. Bilangin aja narasumbernya ganteng atau apa gitu, nggak apa-apa deh. Aduh, itu doong, itu bohong. Kalau itu bohong, aduh. Ya, relatif sih, Dok, kalau ganteng, Dok, soalnya, Dok. Udah bahas lagi seperti ini. Top banget sih tentang materi hari ini. Ya memang benar-benar hal yang emang udah terjadi di kehidupan saat ini ya, terutama screen time untuk anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi bagi saya dan semoga pada pemirsa nanti nonton channel YouTube Dr. Aisyah, ya ini bakal sangat bermanfaat sih, Dok. Jadi jangan lupa tuh ya. Amin. Like and subscribe. Ya, tapi memang Dr. Aisyah berbagi ini panggung untuk para ahli. Itu misi kita. Jadi insya Allah yang kita undang nih memang benar-benar kita tahu kompetensinya dan kemudian keahliannya juga kita tahu gitu. Masya Allah, benar-benar ya. Ternyata apa ya namanya? Pepatah atau apa yang dibilang mata adalah jendela hati, itu benar-benar ya. Bahwa kalau misalnya kita salah memperlakukan mata kita, waduh, itu jendelanya rusak gitu ya. Nggak bisa kita ngelihat sononya. Dr. Aisyah, ini sama seperti kayak gini, Dr. Aisyah. Kita nggak pernah tahu apa gunanya kulit yang ada di sisi telunjuk kita, di sisi seperti dalam seperti ini, atau misalnya di jari tengah kita, sampai kemudian itu mengalami luka. Ya kan, suatu hal yang kecil kita kadang-kadang kita nggak menyadari atau kita nggak kurang mensyukuri lah tentang ini gitu loh. Bahwa ternyata ini gunanya ketika kita pasang celana, ternyata ini berguna loh untuk sebenarnya untuk menyusuri seperti itu gitu kan. Ketika sakit baru terasa tuh. Ya kan, bagian yang kecil selama kita nggak sadari. Apalagi mata. Iya. Gitu. Seperti itu. Kita merasakannya setelah ada kelainan, ada penyakit, ya, baru kita merasakan pentingnya. Masya Allah, memang manusia itu jarang bersyukur ya. Mungkin bersyukur kalau sudah ada apa.
Kecuali kalau sudah ada apa-apa ya Dokter Aisyah, baru Iya, merasa, betul. aduh ternyata berguna banget ya ini ya gitu. Oke, terima kasih Dr. Lukman Edward, spesialis mata konsultan, dan kemudian juga kepada Dede atas waktunya. Dan mohon maaf kalau misalnya Dr. Aisyah berbagi jadi menculik di sela-sela waktu istirahat masing-masing ya. Dr. Lukman habis praktek, terus Dr. Dede mudah-mudahan nanti nggak ngantuk pada saat jaga ya. Terima kasih semuanya. Insya Allah akan jadi pengetahuan dan ilmu yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa berguna nantinya buat kita dan orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjaga kesehatannya. Baik. Iya, Dokter Aisyah, sebelum selesai. Silakan. Saya sangat senang sekali dengan koreksi. Mungkin ada beberapa hal pengetahuan yang saya sampaikan ini ternyata sebenarnya sudah out of date atau sudah sedikit kadaluarsa atau sudah kadaluarsa seperti itu. Jadi mohon apabila ada penyampaian atau materi dari pengetahuan yang saya miliki dan itu ternyata kurang ataupun salah, itu silakan untuk memberikan masukan kepada saya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, memang seperti itu dan itu memang yang disebut science ya. Bedanya antara science dengan pseudoscience, science itu selalu melihat evidence terbaru, walaupun evidence itu bertentangan dengan apa yang diyakini selama ini. Kalau pseudoscience sebaliknya, dia hanya terpaku pada evidence yang mendukung hipotesisnya gitu. Dan itu yang dilihat oleh orang awam sebagai suatu yang nggak konsisten gitu. Padahal itulah menariknya dari suatu sains gitu. Dan itu yang membuat sains itu netral ya, sepanjang dia ada bukti maka dipakai. Kalau nggak ada atau ternyata di kemudian hari tidak terbukti, maka dia tidak akan dipakai. Sama seperti kita kan? Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Ya kan, kalau misalnya benar, siapkan hujah, argumentasi sama bukti. Waduh, jadi kayak nggak kelar-kelar nih kalau kita misalnya kita terus ini bisa sampai begadang-begadang ntar. Jangan sampai Dr. Lukman nggak praktek, Dr. Dede nggak jaga nih ntar. Oke, kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisyah Berbagi yang seru banget pada episode kali ini. Ya, nantikan episode selanjutnya dengan banyak narasumber dan kita akan kupas dan kita ulas hal-hal menarik lainnya di sekitar kesehatan. Baik, tetap dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.